Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Saudara-saudaraku seiman rahimahumullah, yang pertama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas karunia rahmat dan taufiknya kita masih diberi kesehatan serta umur. Semoga dengan umur yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala menjadi umur yang barokah bagi kita. Saudara-saudaraku seiman rahimakumullah, kali ini kita akan mengambil pelajaran dari kisah Nabi Nuh. Saudara-saudaraku seiman rahimakumullah, tentu ketika kita membaca Al-Quran, di dalamnya terdapat kisah-kisah orang-orang yang terdahulu. Di antaranya adalah kisah Nabi Nuh, bagaimana umat Nabi Nuh yang telah mendurhakai Nabi Nuh alaihissalam ketika Nabi Nuh mendakwahkan tauhid kepada mereka. Mereka mengejek, menghinakan Nabi Nuh. Tidak hanya itu, mereka mengumpulkan kaumnya yang ada pada saat itu untuk bersama-sama mengejek Nabi Nuh, menghinakan Nabi Nuh. Tapi tentu kita sudah paham bahwa orang-orang yang mendurhakai ayat-ayat Allah pasti akan dihancurkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian juga dengan kisah Nabi Nuh ini, umat Nabi Nuh ini. Setelah mereka mengejek, menghina Nabi Nuh, maka Allah pun memerintahkan kepada Nabi Nuh alaihissalam untuk membuat kapal. Lagi-lagi umat Nabi Nuh semakin menggila dalam mengejek Nabi Nuh, menganggap Nabi Nuh orang gila. Kemarau-kemarau bikin perahu. Tidak sebatas itu saja, mereka pun mengganggu dalam membuat perahu. Namun ketika ketetapan Allah subhanahu wa ta'ala telah datang, ketika mereka yang dahulu mengancam atau meminta untuk didatangkan azab dari Allah subhanahu wa ta'ala, maka ketika azab itu telah datang, mereka pun terbelalak ketika Nabi Nuh telah menyelesaikan pembuatan kapalnya dan bencana mulai di awal dengan tanur yang memancarkan air. Maka Nabi Nuh diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk menaikkan kaumnya yang telah beriman dan menaikkan hewan-hewan sepasang demi sepasang untuk dinaikkan ke dalam kapal. Maka mulailah azab Allah itu datang, banjir yang besar yang menenggelamkan semua kaum Nabi Nuh yang tidak beriman. Akhirnya pun terjadi. Namun di kisah Nabi Nuh ada ayat yang sangat menarik bagi kita. Sungguh bagi Allah itu mudah untuk menghilangkan malapetaka dan bahaya. Di kisah akhir Nabi Nuh ini Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qila ya ardu bla'i ma'aki wa ya sama'u aqli'i wa
wahidul ma'u wa qudiyal amru wastawat 'alal judi wa qila bu'dan liqaumiz zalimin. Untuk mengakhiri banjir bandang yang dahsyat, Allah cukup berfirman, wahai bumi, telanlah airmu, dan wahai langit, berhentilah mencurahkan hujan. Dan air pun disurutkan, dan perintah pun diselesaikan. Ya, jadi Allah untuk menghentikan banjir bandang, banjir yang besar, cukup berfirman saja, berhentilah kamu bumi, wahai bumi, telanlah air yang ada, dan langit, berhentilah engkau hujan. Selesai sudah. Ya, maka akhirnya kapal Nabi Nuh pun berlabuh di atas gunung Judi, dan dikatakanlah kepada orang-orang yang dahulu menantang azab Allah, binasalah orang-orang yang zalim. Inilah kisah Nabi Nuh yang bisa kita ambil. Semoga kisah ini bisa memberi pelajaran bagi kita juga. Ketika apapun yang menimpa diri kita, ketika kita beriman kepada Allah, Allah akan mudah mengangkatnya. Sehingga bagi kita adalah yang kita perlu diperbuat adalah kita semakin meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar semua cobaan, ujian yang membelit kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi Allah itu sesuatu yang mudah. Demikian, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.